مرحبا أهل النوادي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله ما شاء الله، لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله، لا يسرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله، ما كان بكم من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. حضرة المكرمين، حبائب الكرام، سيد الوالد الحبيب علوي بن محضار البار، والحبيب علوي بن شيخ البار، حبيب محسن البار، والداعي إلى الله الأستاذ الحبيب محمد الباقر بن أحمد بن حامد بن شيخ أبي بكر بن سالم، متعنا الله بطول حياته. وداعي إلى الله الحبيب عبد الرحمن bin Syekh bin Ali Al-Jufri, mudah-mudahan selalu ditambah-tambah keberkahannya, ditambah-tambah rezekinya, ditambah-tambah kenikmatannya. Wal muhtaram wal mukarram al habib Abdurrahman bin Kamil Asagaf, luar biasa. Wal habib Syekhan bin Ahmad Al-Bar, wal habib Ahmad Al-Bar berdu. Luar biasa apa yang barusan disampaikan oleh kedua dai kita. Habis ini dua orang ganteng-ganteng, yang sudah dua ganteng-ganteng, yang di tengah mungkin paling jelek. Tapi enggak, khairul umur awsatuha. Luar biasa apa yang sudah kita dengarkan, hadirin wal hadirat sekalian. Alhamdulillah, barusan para munsyid diberi kabar gembira. Menurut kita punya guru Al-Habib Abdurrahman Kamil, kemudian menurut Al-Habib Syekhan bin Ahmad, kita yang dengarkan dapat kacipratan uang dengar, tashwigan lisami'in min khawasil mu'minin wa tarwihan lil muta'alliqin bihadzal nuril. Luar biasa, tibang duduk hafal gosidah kita enggak. Betul, suara kaleng, tapi berkat beliau-beliau yang baca, fa in kana dhunubuka la tuhsa tughfaru bis salati ala Muhammad. Betul, tolong kalau salah dikoreksi. Luar biasa, kita yang dengarkan, kata Habib Syekhan tadi, tashwiqan lisami'in, kecipratan. Luar biasa. Bertambah cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin hadirat, saya mau buka sedikit mengenai cinta. Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, beliau kalau baca kitab, halaman ganjil beliau baca, begitu hendak beranjak ke halaman genap, hafal itu halaman ganjil. Kita orang hafalkan ayat, hafalkan hadis, hafalkan doa, sudah hafal, lupa lagi, betul? Afatul ilmi an-nisyan.
Musibahnya ilmu itu lupa. Wal insan la yakhlu 'anil khata'i wan nisyan. Wa yusamma al insan li nisyani. Jadi lupa kita. Kenapa beliau bisa satu kali baca atau satu kali dengar bisa hafal sebagaimana yang gurunya Habib Bagir, gurunya Habib Abdurrahman Al-Jufri, Al-Alim Ainu Tarim Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Al-Syatiri, beliau mengatakan kepada para talabahnya, kun labiban, jadi seorang labib, jadilah menjadi sosok seorang yang labib. Wa man huwa al-labib? Al-labib huwa man yahfaz bihayth ma yasma'. Man yahfaz bihayth ma yasma' wa yuhaddithu an-nas bihayth ma yahfaz. Labib adalah orang yang dia bisa hafal, dia bisa rekam, dia bisa protek sebaik dia mendengarkan. Wa yuhaddithun nas bihayth ma yahfaz, dan bisa menularkan kepada orang lain, menyampaikan kepada saudaranya bihaythu ma yahfaz, sebaik dia hafal. Jadi kalau ada pesan berantai itu, satu orang bisik kepada orang kedua, orang ketiga, sampai orang keempat, orang kelima, sama persis daripada hafalannya. Kira-kira kita bisa nggak begitu? Hah? Bapak-bapak, ibu-ibu, kira-kira kita bisa nggak? Satu kali baca, hafal, satu kali dengar, hafal. Bisa nggak kira-kira? Semuanya insya Allah bisa, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Saya insya Allah jamin 90% dari yang hadir ini mampu dan bisa untuk sekali membaca atau sekali mendengar bisa hafal. Kok bisa? Ya. Passwordnya, kata kuncinya cinta. Apa? Kurang kencang, Kalau kita mencintai, kita seorang laki-laki mencintai seorang wanita, dengerin Bib Rahman. Ya. Kalau kita mencintai seorang wanita, jangankan kita ketemu sama dia, kita lihat rumahnya saja sudah deg-degan, betul? Ketemu, bercerita, ngobrol dengan yang kita suka itu. Sekali kita dengar omongan dia, kita tidak berusaha menghafalkan Zuf. Kita tidak berusaha untuk mengingat-ingat, tapi langsung nempel di kepala, teringat terus, tidak bisa lupa, tidak bisa tidur, betul? Saya mau tanya anak muda nih, betul enggak? Sampai tidak bisa tidur, terngiang-ngiang, bahkan sampai sekarang pun sudah punya anak, sudah punya cucu, mungkin masih ingat itu, kira-kira betul itu? Satu kali dengar, atau kalau orang dulu pakai surat menyurat, belum ada WA, belum ada apa, surat menyurat, satu kali baca itu surat cinta, langsung teringat-ingat, terekam. Itu tandanya kita betul-betul mulai dari sel, jaringan, organ, dan sistem organ kita. Apa kalau komputer prosesornya? Semuanya fokus ke yang namanya hal yang kita cintai. Betul? Nah, ini insya Allah menjadi modal untuk anak-anak kita, untuk adik-adik kita yang masih sekolah,
masih kuliah, semuanya, kalau Anda ingin nomor 1 atau paling tidak naik podium, maka Anda semua adik-adik tersayang, anak-anak kita yang tersayang, yang tercinta, kita harus mencintai bidang yang kita geluti tersebut. Kalau orang yang sudah cinta akan ilmu, cinta akan pelajaran, cinta akan mata kuliah, maka tidak mungkin dia tidur di ruangan kampus, betul? Kalau seorang laki-laki mencintai seorang perempuan, kalau zaman sekarang namanya apa? Zaman dulu ngapel. Zaman sekarang apa namanya? Hah? Wakuncar, waktu kunjung pacar. Tidak mungkin sampai rumah dia terus tidur di sofa. Deg-degan. Saya mau bilang apa ini Pak dia? Betul? Deg. Begitu. Betul. Tidak mungkin seorang anak pesantren ketika seorang santri ketika gurunya mengajar dia tidur jauh dari kata cinta. Mustahil seorang anak kuliah ketika dosennya datang dia tertidur di ruang kuliah. Yang ada ketika dosen kita datang, guru kita datang, deg-degan. Kira-kira guru kita akan membawa materi apa ini? Ya. Nah, ini mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran buat kita. Ini merupakan satu analogi yang bisa mendatangkan manfaat buat para santri-santri maupun para pelajar, para mahasiswa, adik-adik semua yang kita cintai. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pagi yang cerah ini, tidak hujan. Kemarin Habib Bagir minta kepada para hadirin di mana-mana majelis doakan supaya tempatnya, acaranya lancar. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala berikan kelancaran, tidak hujan dan acara alhamdulillah berjalan sebagaimana yang sama-sama kita harapkan. Hadir di tempat ini kita tidak lain tidak bukan yang tadi dikatakan oleh Habib Syekhan, tashwiqan lis-sami'in wa tarwihan lil muta'alliqina bihadzal nuril mubin. Ya. Kemudian Al-Habib Muhammad, Al-Habib Abdul Rahman Kamil mengatakan bahwa alangkah beruntungnya juga orang yang memuji, mengangkat, melantunkan pujian-pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, dan sebaliknya alangkah ruginya orang yang mengolok-olok daripada makhluk yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, memakai istilah junjungan Allah yang mengendarai ontak, ikan fufu dari dufa-dufa, fufu fafa. Alangkah meruginya hadirin sekalian. Allah Subhanahu wa taala memuji seluruh nabinya. Wabil khusus kita punya nabi. Coba semalam guru kita Habib Bagir menyampaikan di Langgar Hijau satu ayat, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Cuma kepada Nabi kita itu mandat diberikan. Kalau kita orang-orang tua ini, sebe-sebe punya anak,
ngoni kitong pe anak-anak ini badengar pa kitorang, badengar pa orang tua. Ngoni kalau badengar pa orang tua, kitong orang tua sayang pa ngoni. Betul? Itu kalau manusia, kalau Allah lain. Wahai kekasihku Nabi Muhammad, bilang sama umatmu, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian mencintai Allah, bukan badengar Pak Allah, fattabi'uni, ikuti aku, kata Nabi Muhammad. Ikuti Nabi Muhammad. Tidak ada nabi-nabi lain diberi mandat seperti ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengangkatan derajat yang melebihi daripada nabi-nabi lain. Itulah sebabnya tadi guru-guru kita mengatakan taswiqan lis-sami'in, memuji syu'ara demikian seperti Sayyidina Hassan bin Thabit memuji daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, seorang pujangga sadiq dijanjikan oleh Allah akan beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan para hadirin sekalian, hal ini bisa menambah kita punya kecintaan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita di sini ya, di mana-mana pergaulan YouTube ini sudah sedemikian merambah hingga kita perlu jaga kita punya anak-anak dari kalimat-kalimat yang kira-kira bisa merugikan daripada anak-anak kita. Kita harus jaga keluarga kita dari kalimat-kalimat yang menjauhkan kita dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga pada zaman ini, sebagaimana Al-Habib Syekh Khan bin Ahmad juga tadi bilang, ini zaman-zaman didata kita sebagai pemegang kekuasaan. Karena demos dan kratos, rakyat yang punya keraton, rakyat yang punya kekuasaan. Sekarang zamannya pengemis-pengemis datang kepada kita. Betul? Betul nggak? Kalau kata Rocky Gerung, mereka tuh cuma kacung. Bahasanya banyak pengemis-pengemis datang. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, hati-hati dengan yang namanya rashwah. Ini wajib kita peringati ya, menjelang daripada hari-hari datangnya para pengemis-pengemis ini, kita harus hati-hati karena rashwah ini sudah para ulama mencari-cari di dalam kitab-kitab hadis ya, di dalam ayat, ternyata rashwah ini tidak ada dosanya. Rashwah tidak ada dosanya. Kalau ada dosanya, maka bisa ditebus dengan sholat taubat. Bisa ditebus dengan istighfar. Bisa ditebus dengan memohon, mendekati Rasulullah, meminta ampun kepada Allah. Namun rashwah ini tidak ada dosanya. Cuma ar-rashi wal murtashi kilahuma finnar. Dua-duanya di neraka. Jadi kalau ada dosa bisa ditebus. Bapak Ibu sekalian hati-hati. Yang repot, jazakumullah, alhamdulillah, datang panjang umur daripada orang tua kita. Yang menjadi kesulitan buat kita adalah apa? Kalau orang-orang terdekat kita datang untuk menyampaikan amplop,
pilih fulan ibn fulan. Orang dekat pak kita orang. Kita mau tolak, jangan nanti dia kurang hati lagi pak kita orang. Betul? Tanya dulu, ini rasuah bukan? Ini suap bukan? Oh bukan, ini cuma buat beli rokok, beli kopi ke apa. Masukkan kantong kiri. Masuk kantong Masuk kantong kiri. Dah? Selesai? Nahkum bidzahir. Kita hukumkan dengan zahirnya bahwa ini bukan rasuah. Ya. Kemudian apa yang kita perbuat? Apa nanti hujjah kita kepada Allah, kepada malaikat, kepada munkar nakir, kepada al-mizan timbangan? Siapa yang memberikan amplop kepada kita, itulah yang tidak kita pilih. Paham? Siapa yang memberikan amplop kepada kita, itu tidak kita pilih, supaya menjadi hujjah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa itu memang bukan suap ya malaikat. Saya terima itu betul. Dia bilang memang untuk beli rokok. Orang Gorontalo bilang petali hau. Beli rokok, dan saya tidak pilih pada dia. Kalau saya pilih pada dia betul rasuah. Paham nggak kira-kira nih? Saya pengen saudara-saudara saya ini selamat, nggak masuk di dalam bab kilahuma finnar. Kita bukan menghasut, bukan takut saudara-saudara kita dimasuk bab yang tadi. Paham? Bisa nggak kira-kira? Bilang sama yang kasih amplop tadi, tenang. Kita orang nggak bakal kemana-mana udah. Ya hari pemilihan di rumah aja silahkan, ngopi nggak kemana-mana. Paham nggak kira-kira nih? Mau pilih silahkan, tapi yang pertama tanya dulu ya. Nahkum bidzahir. Kami para ulama menghukumi dengan apa yang zahir fil lisan. Ini rasuah bukan? Ini sogokan bukan? Bukan buat beli kopi. Kalau dia bilang sogokan jangan terima. Kalau dia bilang buat jajan saja, masuk kantong kiri. Setelah itu dia pulang, orang yang kasih amplop jangan sampai kita pilih. Manfaatnya yang pertama, kita punya hujjah nanti yaumul qiyamah bahwa itu bukan merupakan satu sogokan. Yang kedua, menghapus, melunturkan budaya bansos, budaya pengemis memberi bantuan sosial. Dia mengemis, kita punya suara. Ya, kira-kira paham ini. Nah, kita doakan mudah-mudahan calon-calon yang ada ini, beliau-beliau dengan hati nurani yang baik, dengan tekad yang baik untuk memimpin dan membimbing daripada masyarakat baldah thayyibah wa rabbun ghafur ini tanpa sogokan, dengan senang hati. Kalau perlu wakil-wakil seperti ini dengan niat yang saleh, kita orang wajib bantu. Kemarin saya datang ke Ngade. Kebetulan di rumah Habib Ahmad bin Hussein As-Saggaf datang. Kemudian beliau Habib Ahmad bukannya minta sumbangan, minta amplop, tapi beliau wakafkan sementara mobilnya untuk dipakai kemanapun. Nah, orang-orang yang betul-betul niat baik untuk membimbing, untuk membawa kita ke dalam kemaslahatan dunia dan akhirat, bukannya kita minta dari mereka, kita wajib membantu orang-orang tersebut. Ya, nah ini sekian dari saya, teriring doa
kepada saudara-saudara yang memang punya niatan yang baik, kita doakan supaya mereka jadi, supaya apa yang diniatkan diluluskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.